Selamat pagi dan selamat datang di acara baru dari program Rumah Sakit Katolik Budraya Blitar, di mana kita akan mengadakan acara podcast. Podcast ini tujuannya adalah menjangkau masyarakat lebih mudah untuk mengakses tentang informasi, edukasi tentang semua penyakit. Salah satu topik yang akan kita bahas hari ini adalah COVID-19 varian Omicron yang melonjak lagi. Dan narasumber kita adalah Dr. Alan. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Katolik Budraya Blitar. Untuk mengawali podcast kali ini, kita akan mencari tahu dulu apa itu tentang Omicron. Kita akan membahas Omicron, akan kita bicarakan detail bersama dengan Dr. Alan. Sebelumnya kita harus mengerti dulu Omicron itu sebenarnya apa sih, dokter? Oke, jadi Omicron ini varian baru dari COVID-19. Di strainnya adalah B11529 yang merupakan varian jenis baru dari COVID-19 yang pertama kali dilaporkan ada di Afrika Selatan. Nah, virus ini dikenali memiliki sifat yang lebih menular, lebih gampang menularkan dan mempengaruhi kekebalan tubuh dari manusia, baik yang diperoleh dari infeksi maupun vaksinasi. Jadi dibanding sama yang sebelum-sebelumnya, mulai dari yang pertama kemudian yang Delta sampai yang sekarang Omicron ini, sifat dari Omicron lebih gampang menularkan ke tiap individu. Jadi sebenarnya kapan sih varian Omicron ini masuk ke Indonesia, dokter? Kalau dari data yang saya dapat dari Kementerian Kesehatan, COVID varian Omicron ini setelah dilakukan pelacakan, asal muasalnya adalah dari WNI yang tiba dari Nigeria pada tanggal 27 November 2021. Jadi dari situ diperkirakan munculnya Omicron di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari tanggalnya cukup lama ya, dokter ya. Kita kan 2021 November dan sampai sekarang kasusnya masih cukup banyak. Iya. Terus sebenarnya kalau dari Omicron ini tanda gejalanya agak berbeda nggak sih, dokter, dengan yang varian Delta dan varian sebelumnya? Kalau dilihat sebenarnya hampir mirip ya, gejala yang dialami waktu pertama Delta kemudian yang sekarang Omicron sebenarnya hampir sama. Yang paling sering adalah yang sering muncul demam, batuk, lemas, badannya lemas, kemudian kehilangan indera penciuman atau bau itu masih tetap ada. Yang bisa muncul lainnya adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, kemudian yang paling bisa timbul juga sesak nafas sampai tidak bisa bergerak sama sekali, nyeri dada gitu juga bisa. Rata-rata itu yang gejala muncul saat Omicron. Ini kan kalau dilihat dari gejalanya kan seperti ya sama seperti sebelumnya, cuma tidak terlalu mematikan seperti Delta, dokter ya. Ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan lain-lain. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana kita tahu ini benar-benar Omicron atau ini cuma pilek biasa, pakai apa ya, dokter ya? Tetap pakai PCR. Jadi mendeteksi COVID atau tidaknya pakai PCR atau rapid antigen. Nah, untuk mengetahui variannya itu kita pakainya PCR yang SGTF. Jadi S gene target valent atau yang disingkat SNP single nucleotide polymorphism. Dari situ kita bisa tahu strain dari COVID itu. Cara pengambilannya juga sama, pakai PCR sudah cukup. Dengan adanya Omicron ini dan sebenarnya pemerintah kan sudah menggalakkan vaksin. Ya. Apakah vaksin ini sudah cukup efektif untuk menanggulangi Omicron ini, dokter? Kalau dilihat dari penelitian-penelitian yang sudah ada, baik itu dari luar negeri atau dalam negeri, sebenarnya efektivitas vaksin masih tinggi terhadap kasus Omicron. Dan bisa dibilang banyak dari individu yang memang terkena COVID dengan varian Omicron ini terbukti lebih ringan karena sudah pakai vaksinasi, sudah bervaksinasi ataupun sampai dapat booster yang ketiga. Jadi relatif tetap memiliki keuntungan dari vaksinasi itu dibanding yang tidak mendapat vaksinasi. Kemudian dokter, kalau misalnya kita sudah vaksin, kayak seperti saya sudah vaksin, saya sudah booster, kemudian juga ada yang sudah pernah terkena COVID.
ini menutup kemungkinan apa enggak sih dok kalau dia bisa terkena Omikron lagi? Tidak. Jadi yang namanya ini kan virus. Jadi kalau virus itu akan bermutasi kita nyebutnya. Jadi bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah itu yang membuat perubahan dari strain-nya. Jadi dari B berapa akhirnya jadi sampai ke B11529. Nah vaksin ini tidak akan membuat kita kebal. Jadi kalau misalkan memang kita terpapar COVID, entah itu varian apa ya akan tetap terpapar. Cuman gejalanya akan lebih ringan. Nah yang dikhawatirkan di dunia sekarang adalah penularannya yang sangat cepat. Maka dari itu kenapa kok untuk orang-orang yang terpapar harus tetap isolasi meskipun dengan gejala-gejala yang ringan seperti itu. Jadi memang efektivitas dari vaksin tinggi sekali, di mana orang-orang keluhannya lebih milder ya, lebih ringan daripada yang zaman Delta. Jadi nggak bisa disepelekan ya dok, misalnya saya sudah vaksin, oke saya sudah vaksin, nggak mungkin lah saya kena Omikron, atau dulu mungkin saya sudah kena Delta gitu. Oh saya nyantai aja, nggak usah pakai masker, saya kan sudah kena COVID, jadi nggak mungkin kena lagi, gitu nggak mungkin ya, masih bisa ya dok ya, kita bisa kena COVID. Nah kalau sebagai masyarakat awam, bila tadi dokter menyebutkan ada banyak tanda gejala, bila ada salah satu tanda gejala di atas, sebagai masyarakat awam apa yang harus dilakukan dokter? Yang pertama periksakan ke dokter, itu yang pasti, karena dari situ baru bisa dikasih tahu, baru bisa disarankan perlu nggak dilakukan pemeriksaan antigen atau PCR. Jadi dari kami dokter-dokter itu bukan semua pasien akan dilakukan pemeriksaan swab atau PCR. Kita pun juga lihat dari gejala, dari yang pemeriksaan yang kita dapat, perlukah pasien ini dapat untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Karena nggak semua memang yang batuk pilek sekarang itu memiliki virus COVID-nya. Jadi ada yang memang murni batuk pilek biasa juga masih ada. Jadi seperti itu. Kita istilah pasien di COVID kan nggak ada ya dokter ya sebenarnya. Jadi memang tujuannya kan sebenarnya kita diperiksakan itu supaya tahu ini COVID atau bukan. Ya. Dan dari hasil pemeriksaan ternyata kan ya juga banyak yang ini ternyata bukan COVID. Akhirnya bisa dirawat inap biasa gitu ya dokter ya. Terus kemudian ini dokter, seandainya bila tadi ada yang keluar tanda gejala yang sudah mengarah ke COVID, diperiksakan kemudian positif, nah keluarganya ini kan pasti kontak erat. Nah di samping keluarga kontak erat, biasanya tetangganya ini yang agak panik. Saya juga kontak erat, kemarin saya beli, misalnya orangnya dagang, saya beli di situ, enggak, saya kan berarti juga kontak erat. Nah sebenarnya apa sih definisi dari kontak erat dengan pasien COVID ini dokter, supaya masyarakat itu tahu beneran apa yang masuk kontak erat sama enggak gitu maksudnya. Jadi kontak erat itu adalah orang yang pernah kontak dengan pasien positif COVID tanpa alat pelindung diri. Jadi ada kriterianya. Yang dimaksud alat pelindung diri adalah masker di sini. Masker, kemudian sempat ngobrol tanpa masker kurang dari jarak 1 meter, lebih dari 15 menit itu sudah kita anggap sebagai kontak erat. Jadi kalau misalkan masuk di kriteria itu, sudah pasti itu masuk di kriteria kontak erat. Nah itu yang perlu dilakukan pemeriksaan, apakah sudah terpapar atau belum. Nah untuk orang-orang yang tergolong kontak erat, saran kami selain memeriksakan diri, sementara kalau bisa karantina, karena kadang memang belum muncul gejalanya, tapi nanti selang 2 atau 3 hari bisa muncul gejalanya setelah terpapar dari pasien tersebut. Seperti itu. Yang utama sih pasti satu rumah, itu sudah pasti masuk ke kriteria kontak erat, karena di satu rumah sudah pasti tanpa pakai masker, tidak mungkin jaga jarak, lebih, itu sudah pasti. Hampir 24 jam di sana. Kalau sebenarnya kalau misalnya kayak ada pedagang, saya kemarin beli tapi dia pakai masker, terus mungkin di tempatnya jualan ada penutup plastiknya itu, sebenarnya itu tidak dianggap kontak erat ya dokter. Jadi sudah aman itu. Iya. Ya, jadi dan kalau misalnya kontak erat memang harus bisa menahan diri untuk karantina ya dokter ya, supaya tidak menularkan untuk yang lain, kan kita tidak tahu kita terpapar COVID atau enggak. Dibedakan antara karantina dengan isolasi. Kalau karantina yang untuk orang-orang kontak erat, kalau yang isolasi benar-benar dia harus sendiri, tidur, kamar mandi, makan, alat makan itu harus sendiri.
Nah, yang bisa dilakukan selanjutnya selain testing yaitu testing waktu awal dan di hari kelima. Itu perlu untuk yang kontak erat. Testingnya yang tadi ya dokter ya, paling antigen atau PCR gitu. Nah, membahas tentang antigen dan PCR dengan kontak erat, dulu waktu kita masih zamannya Delta dan awal itu kan kita selalu ada tracing dari pemerintah. Ya. Jadi keluarga yang kontak erat akan dilakukan PCR semuanya gratis. Misalnya orang mau periksa PCR, dia harus PCR sendiri. Nah, padahal PCR walaupun sekarang tidak semahal dulu, sekarang lebih murah, relatif lebih murah, tapi kan untuk golongan menengah ke bawah, dia kan tetap istilahnya untuk misalnya untuk satu keluarga tetap merogoh kocek ini cukup banyak. Sebenarnya perlu nggak sih? Kadang-kadang kalau kita mikir uang untuk PCR sekeluarga yang kontak erat ini walaupun kan tanpa gejala dokter kan bisa untuk makan sebulan gitu loh dokter. Iya. Sebenarnya kita perlu nggak sih untuk benar-benar PCR ini apa enggak gitu, Mas Itu? Maka dari itu dari pemerintah dikasih 2 pilihan sekarang, boleh antigen atau PCR, di hari pertama dan hari kelima untuk yang kontak erat. Nah, pemilihan 2 ini dengan menilai efektivitas, sensitivitas itu sudah bisa dimasukkan untuk mendeteksi oh ini sudah terpapar atau tidak. Nah, dari situ paling tidak memang harus antigen ya, meskipun beberapa mungkin ada yang berbayar, coba ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah, misalnya puskesmas setempat biasanya dengan menyertakan misalkan hasil PCR atau antigen dari pasien yang terpapar. Nanti akan pasti ada evaluasi dari puskesmas, misalkan memang satu rumah atau memang keluarga. Nah, itu nanti yang selanjutnya akan di tracing, pasti akan di tracing. Meskipun mungkin bisa jadi antigen, bisa jadi PCR, tapi pasti akan ada tracing begitu. Kemudian dari data angka kenaikan COVID ini kan dinyatakan Omikron ini kan lebih cepat menular ya dokter ya. Nah, tentunya walaupun ini lebih cepat menular, kita harusnya tetap preventif. Ya mungkin yang tetap harus dilakukan itu kita apa saja ya dokter ya, supaya kita tetap prokes maksudnya gitu. Jadi kalau dulu kan kayaknya kita punya 5M, ya sekarang kayaknya nambah ya dokter ya. 6M. Dulu awal 3M, 5M, ya, sekarang 6M. Ya. Jadi yang pasti 3M pertama itu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya. Terus jadi 5M, ada tambahannya menjauhi kerumunan, terus mengurangi mobilitas. Jadi pergi kalau perlu aja. Yang terakhir vaksin, melakukan vaksinasi. Jadi dari 6 ini preventifnya, biar bisa terhindar dari terpaparnya COVID seperti itu. Iya, itu tetap jadi harus dijaga untuk masyarakatnya, tetap 6M dan jangan lupa vaksin karena rumornya ada beberapa orang itu yang tetap takut divaksin dokter. Iya. Nggak tahu karena takut sakitnya atau takut suntik. Nah itu ada banyak macam. Mungkin kita akan bahas nanti di podcast selanjutnya tentang pentingnya vaksin ini. Terus cuman yang penting digarisbawahi gini, jangan takut vaksin kalau misalkan punya komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta. Jadi misalkan punya darah tinggi, kencing manis, asma, jangan takut akan vaksin. Tetap pergi ke fasilitas kesehatan yang bisa menyediakan vaksin atau ke dokter setempat yang biasanya tempat berobat, dikonsultasikan ke sana. Boleh tidak untuk menerima vaksin karena semua bisa tetap vaksin. Jadi jangan beralasan saya punya darah tinggi, saya punya sakit lambung, saya punya kencing manis, saya jantung, vaksin, saya punya jantung. Ya jantung punya jantung bingung. Sakit jantung, tetap harus vaksin. Ya, tetap harus vaksin dan yang penting itu tadi ya dokter ya, komorbidnya terkontrol. Iya, komorbidnya. Yang takutnya kan kadang komorbidnya tidak terkontrol. Sakit jantung sudah 1 tahun tidak periksa, lah itu kan bahaya, harus periksa dulu. Aman baru vaksin. Iya. Terus ini dokter, untuk sebagai penutupnya, kira-kira apa sih yang bisa tips atau saran yang dokter bisa berikan kepada masyarakat supaya
kita bisa istilahnya melewati fase Omikron ini. Kita tidak tahu nanti ketiga ya. Ya, setelah Omikron ini COVID-nya muncul varian baru apa enggak, kita tetap tidak tahu, tapi kan kita harus tetap mengantisipasi. Tipsnya dan caranya apa itu? Tetap harus protokol kesehatan itu penting. Jangan disepelekan. Meskipun cuma keluar ke warung sebelah kah atau keluar rumah cuma sebentar, tetap harus protokol kesehatan. Mau naik apapun tetap harus protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, terima berita yang memang dari valid. Jadi jangan cuma dari grup WA. Biasanya kan seperti itu. Jadi terima dari grup WA, hoax, entah itu obat, entah itu penyakit, entah itu pelayanan. Yang seperti itu yang sebenarnya tidak benar. Ada bumbu-bumbunya seperti itu. Terima aja berita yang sesuai dari sumbernya, Kemenkes, rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Nah itu yang diberitakan, jangan yang hoax yang nggak jelas ini yang diberitakan. Tuh, terus tidak ada yang namanya peng-covidan pasien. Jadi pasien di COVID kan itu tidak ada. Kita memberitahu hasil COVID atau tidak, yaitu sesuai pemeriksaan, sesuai hasilnya. Kalau memang ada hasilnya PCR, antigen, ronsen, karena ada kriterianya suspek probable seperti itu, ya dari situ kita mengatakan kalau pasien ini ada kemungkinan COVID, sudah pasti COVID. Nah itu dari situ sudah ada dasarnya semua. Jadi memang tidak ada yang namanya peng-covidan itu tidak ada. Oke, ya terima kasih banyak ya dokter atas ilmunya. Ya. Terus kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa kita jangan termakan hoax, harus tetap prokes. Saya sarankan kepada masyarakat juga begitu. Jadi cari istilahnya data atau informasi yang valid itu harus dari fasilitas kesehatan. Ya, sumbernya jelas. Sumbernya jelas, karena kita tidak tahu kan info banyak sekali hoax, jangan sampai kita termakan hoax. Terus kemudian tetap jaga prokes, jaga diri, jaga keluarga, dan terakhir salam sehat. Semoga kita semua bisa melewati fase Omikron ini dan semuanya bisa sehat. Sekian dari kami Rumah Sakit Katolik Budrayu Blitar, dan kita akan kembali di acara podcast selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Ya, terima kasih.